Ramses. Film ini mengisahkan tentang kisah seorang dokter yang ingin memiliki kehidupan yang abadi dan bahkan ingin mengalahkan seorang dewa. Karena keinginannya itu, dia menyusun sebuah rencana gila untuk membuat sebuah makhluk baru dengan menyatukan para monster ikonik sepanjang masa seperti Dracula, manusia tak kasat mata, mumi, dan manusia serigala. Dan ini dia film Monster Mash. Selamat menikmati alur cerita filmnya. Just wait. Wanita ini bernama Elizabeth, dan dia adalah putri dari seorang Dracula terkenal di daerah itu. Saat itu, dia baru saja selesai menghisap darah pelayan wanitanya yang bernama Pia. Setelah Pia pergi, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berwajah aneh tiba-tiba masuk ke dalam kamar Elizabeth. Melihat itu, Elizabeth kaget. Kenapa ada seorang laki-laki tiba-tiba bisa masuk ke dalam kamarnya? Dan tanpa pikir panjang, si laki-laki aneh itu langsung menyerang Elizabeth dan menculiknya. Saat Elizabeth dikurung, seorang pria yang bernama Dr. Victor Frankenstein datang menemuinya. Saat itu Dr. Frankenstein mengatakan kalau sekarang Elizabeth adalah miliknya. Mendengar itu, Elizabeth mengatakan kalau sebentar lagi ayahnya akan datang dan akan menolongnya. Di sisi lain, ayah Elizabeth yang bernama Count yang juga merupakan seorang Dracula datang untuk mencari anaknya. Namun dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Dan tak lama kemudian, dia tidak sengaja menemukan bekas darah yang ada di lantai. Dari bekas darah itu, Count menyadari kalau anaknya telah diculik oleh seseorang. Saat itu, Elizabeth kembali didatangi oleh si laki-laki aneh itu. Dia datang menemui Elizabeth untuk mengantarkannya roti untuk dimakan. Karena Elizabeth adalah seorang Dracula, dia mengatakan kalau dia tidak bisa memakan roti. Setelah itu, si laki-laki aneh itu datang menemui Frankenstein yang ada di lab untuk mengantarkannya barang. Dan ternyata, Dr. Frankenstein adalah ayah dari si laki-laki aneh itu. Laki-laki aneh itu bernama Boris. Dan saat itu, jantung ayahnya tiba-tiba bermasalah. Dia lalu menyuruh Boris untuk pergi ke tempat yang bernama katakombe untuk mencarikannya jantung dari seorang mumi yang bernama Ramses. Dan setelah itu, Boris mengatakan kalau Elizabeth dalam keadaan baik-baik saja. Sebenarnya, Boris merasa khawatir kalau Elizabeth akan kenapa-napa. Mendengar itu, Frankenstein menyuruh Boris untuk tetap tenang, karena dia tidak akan menyakiti Elizabeth. Karena Elizabeth hanya dia gunakan sebagai sebuah umpan saja. Setelah itu, Boris pergi menuju katakombe untuk mencari jantung yang diinginkan oleh Frankenstein ayahnya. Di sisi lain, Count terus saja mencari informasi di mana Elizabeth berada. Dan saat itu, dia menduga kalau Pia telah bersekongkol dengan seseorang untuk menjebak anaknya. Sambil memohon agar tidak dibunuh, Pia mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa. Karena saat itu, Elizabeth telah meminum banyak darahnya, yang membuatnya tertidur dan tidak bisa mengawasi Elizabeth seperti biasanya. Dan dengan terpaksa, dia memberitahu rahasia yang seharusnya dia tidak katakan kepada siapapun. Kalau Elizabeth secara diam-diam pernah bertemu dengan seorang penyihir yang bernama Mila, dan Pia menduga kalau Mila mungkin tahu di mana Elizabeth berada. Dia juga menyarankan agar Count pergi menemui Mila untuk menanyakan di mana Elizabeth berada. Please, Master, don't kill me. Di sisi lain, Boris kembali ke lab ayahnya untuk membawakan jantung yang telah berhasil diambil dari tubuh Ramses si mumi. Melihat itu, Frankenstein merasa senang dan berterima kasih kepada Boris. Well done there, Boris. Setelah bertemu dengan Mila, Count langsung menanyakan apakah dia pernah bertemu dengan anaknya. Dia juga mengatakan agar Mila mau memberitahu apa yang Mila dan Elizabeth telah rahasiakan. Karena itu sebuah rahasia, Mila tidak mau mengatakan apa-apa. Dan saat itu, Count memberitahu kalau Elizabeth telah hilang.
Mendengar itu, Mila kaget dan tidak menyangka kalau Elizabeth bisa hilang begitu saja. Kaun lalu memberikan Mila sesuatu yang dia temukan di kamar Elizabeth. Dia meminta agar Mila mau membantunya menemukan Elizabeth dan melacak benda itu. Setelah melihat benda itu, Mila menyarankan agar dia pergi mencari seorang mumi yang bernama Ramses untuk membantunya. She is the last. I must find her. Saat itu, Boris kembali membawakan Elizabeth makanan. Karena penasaran dengan sikap Boris yang seperti itu, Elizabeth meminta agar Boris mengizinkannya untuk menyentuh kepalanya. May I touch your face? I saw what he did to you. Setelah itu, Elizabeth mengatakan kalau dia bisa merasakan apa yang sedang Boris rasakan. Dia juga memberitahu Boris kalau dia adalah seorang Dracula yang sama seperti ayahnya. Namun dia tidak memiliki kekuatan yang sama. Ayahnya bisa berubah ketika malam dan bisa berubah untuk menjadi kabut. Namun dia tidak bisa melakukan hal itu. Elizabeth hanya bisa membaca pikiran dari seorang yang dia temui. Saat sedang mencari Ramses, di sana kaun kembali menemukan benda yang mirip dengan benda sebelumnya. Mengetahui Ramses telah mati, dia lalu mencoba menghidupkannya kembali demi mencari tahu siapa yang telah menculik anaknya. Rise, Ramses! Osiris be praised. Blood Dracula. Blood is life. Setelah hidup kembali, Ramses berterima kasih kepada Kaun karena telah mengorbankan darahnya demi membangkitkannya kembali. Kaun lalu menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Ramses lalu menceritakan kalau saat itu ada seorang laki-laki yang berbadan besar yang datang menghampirinya dan mengambil jantungnya. Mendengar itu, Kaun merasa heran untuk apa orang itu mengambil jantung Ramses. Ramses lalu mengatakan ada banyak hal yang membuat orang-orang memburu jantungnya. Salah satunya adalah untuk keabadian. Why would he seek out your heart? When the heart is removed, the magic goes with it. Have you seen him before? Frankenstein. Saat itu, Frankenstein kembali memberikan Boris tugas untuk mencarikannya kulit dari satu-satunya orang yang tidak bisa terlihat. Dan orang itu terkenal sebagai orang yang sangat kejam. Namun kali ini, Frankenstein hanya menyuruh Boris untuk mengambil kulitnya saja. Put it in here. Now. Damn! Frankenstein! Di sisi lain, Kaun dan Ramses menemani Mila untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati untuk mencari tahu di mana Elizabeth berada. It's you, Mila. We're searching for someone, and I was hoping you could help us. Does the name Frankenstein mean anything to you? Tanpa membuang waktu, Mila bertanya apakah dia mengetahui orang yang bernama Frankenstein. Orang itu lalu mengatakan kalau Frankenstein adalah seorang dokter yang sangat terkenal di daerahnya. Namun dia mengatakan kalau dia tidak tahu dari mana Frankenstein berada, karena ada sesuatu yang menghalangi keberadaannya sehingga para roh tidak bisa mengetahui di mana keberadaannya. Dia juga mengatakan kalau Dr. Frankenstein telah menciptakan manusia yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Mila lalu bertanya, apa tujuan Frankenstein menculik seorang Dracula dan mengambil jiwa seseorang? Dia lalu mengatakan kalau Frankenstein melakukan semua itu untuk membuatnya menjadi manusia yang abadi. Dan dia juga menyarankan agar mereka segera menghentikan Dr. Frankenstein. Kalau tidak, maka itu akan berdampak buruk bagi kehidupan di bumi ini. Mendengar semua itu, Kaun lalu bertanya di mana dia sekarang berada. Mereka kemudian diberitahu kalau Frankenstein sedang menyuruh anaknya untuk mencari orang yang tidak bisa terlihat yang bernama Griffon. Setelah mendapat informasi dari orang itu, Kaun dan Ramses dengan segera pergi mencari di mana Griffon berada. Setelah sampai di rumah Griffon, mereka berdua terkejut karena melihat Griffon dengan keadaan yang telah dikuliti. Ramses selalu bertanya, siapa yang telah melakukan semua ini kepadanya? Griffon lalu mengatakan, kalau ada orang kuat yang berbadan besar tiba-tiba datang dan menyerangnya sambil mengatakan Frankenstein. Di sisi lain, Boris kembali datang mencari ayahnya untuk membawakan kulit Griffon sesuai yang telah diperintahkannya.
Namun saat itu, Frankenstein tiba-tiba mengatakan kata-kata yang membuat Boris kecewa. Frankenstein mengatakan kalau Boris sama sekali tidak ada gunanya, kecuali saat dia sedang membutuhkannya. Dan sebelum menyuruh Boris pergi, Frankenstein mengatakan kalau besok malam dia akan memberikannya tugas lagi. Setelah itu, karena merasa sakit hati dengan perkataan ayahnya barusan, Boris pergi mencari Elizabeth sambil membawakannya bunga. Boris ke sana untuk meminta Elizabeth agar dia mau membacakannya sebuah buku. Di sisi lain, ternyata Griffon berhasil dihidupkan kembali oleh Count. Karena telah dihidupkan kembali oleh Count, Griffon merasa berhutang budi kepadanya, dan dia bersedia akan membantunya untuk mencari di mana Frankenstein berada. Mereka kemudian menduga kalau akan ada satu orang lagi yang akan menjadi target terakhir Frankenstein, yaitu Charles Cornfield si manusia serigala. There is one man. Charles Conley? Setelah membacakan Boris buku, Elizabeth bertanya, untuk apa sebenarnya dia dikurung di tempat ini, dan kenapa Boris tidak melepaskannya saja. Elizabeth kemudian meminta agar Boris mengizinkannya untuk menyentuh kepalanya, supaya dia tahu apa yang sebenarnya Frankenstein inginkan. My father. Dan ternyata, selama ini Elizabeth dibawa ke tempat ini hanya untuk digunakan sebagai umpan saja. Karena tujuan Frankenstein adalah untuk menjebak ayah Elizabeth untuk mengambil darahnya. Setelah mengetahui semua itu, Elizabeth pun marah. Setelah itu, Boris kembali menjalankan tugas terakhir dari Frankenstein. Frankenstein memberikannya alamat orang yang akan dia bunuh dan memberikannya sebuah kapak. Karena kali ini, Frankenstein menyuruh Boris untuk membawakannya lengan dan kaki dari orang yang akan dia bunuh. Di sisi lain, ternyata mereka bertiga telah lebih dulu sampai di rumah Charles si manusia serigala. Di sana, mereka memberitahu Charles tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Dan mereka akhirnya sepakat kalau mereka akan segera membunuh Frankenstein untuk menghentikan eksperimen gilanya itu. Dan tak lama kemudian, Count tiba-tiba mencium bau Boris yang akan segera datang. Welcome to the party, pal. Setelah itu, Boris membawa lengan dan kaki dari si manusia serigala itu sambil mengatakan kalau Count si Dracula akan segera datang. Mendengar itu, Frankenstein lalu menyuruh Boris untuk mempersiapkan semua pertahanan tempat ini. Di sisi lain, mereka bertiga kaget melihat Charles yang telah tewas mengenaskan dengan keadaan kaki dan tangan yang telah terpotong. Melihat itu, Count lalu menghidupkannya kembali dan akan melacak di mana keberadaan Frankenstein menggunakan kampak yang ditinggalkan oleh Boris. Just wait. Setelah itu, mereka pergi mencari Mila untuk minta bantuan untuk melacak keberadaan Frankenstein menggunakan kampak yang ditinggalkan oleh Boris. It's at the foot of Candlewood Castle. Setelah mereka mengetahui di mana Frankenstein berada, mereka lalu menyusun rencana bagaimana cara mereka akan mengalahkan Frankenstein. Dan saat itu, Boris kembali mendatangi Elizabeth. Di sana, Elizabeth menceritakan Boris kalau ayahnya akan segera datang untuk menyelamatkannya. Mendengar itu, Boris lalu dengan segera menghampiri ayahnya untuk memberitahu kalau target terakhirnya sebentar lagi akan datang. Saat mereka mencari jalan untuk masuk, tiba-tiba saja Boris datang. Tanpa membuang waktu, kau lalu menanyakan di mana Elizabeth berada. Boris mengatakan kalau dia akan memberitahu di mana Elizabeth berada. Dengan syarat, hanya kau saja yang boleh ikut dengannya. Griffin, blow a hole in it. Appear that luck is on our side. Setelah mendapatkan kuncinya, mereka lalu dengan segera masuk ke dalam. Di sisi lain, Frankenstein telah menyadari kalau sebentar lagi akan ada orang yang akan datang dan dia langsung mengaktifkan semua jebakan yang telah disiapkan di ruangan ini. Dia kemudian membawa Elizabeth agar dia bisa memancing Count untuk datang menghampirinya. Dan setelah Count datang, Frankenstein memaksakan untuk duduk di kursi yang telah dia siapkan. Atau tidak, dia tidak akan segan-segan akan membunuh anaknya. Awalnya Count menolak. Namun karena terpaksa, Count akhirnya mau menuruti perkataan dari Frankenstein.
Di sisi lain, mereka bertiga masih terus mencari jalan di mana Frankenstein berada. Dan secara tiba-tiba, Boris datang dan rasa khawatir akan terjadi sesuatu dengan Frankenstein. Melihat itu, mereka bertiga dengan segera mengikuti kemana Boris pergi. Setelah mereka semua berada di ruangan itu, tiba-tiba Lead the way. melihat Frankenstein telah berubah wujud, Charles merasa khawatir. Kalau mereka tidak segera menghentikannya, maka Frankenstein akan menghancurkan penduduk desa. Mereka semua kemudian bersatu untuk menghentikan Frankenstein. Rest in pieces, Frankenstein. Di akhir film, setelah berhasil menghentikan Frankenstein, mereka semua berkumpul dan merayakan keberhasilan mereka bersama-sama. Dan saat itu, Count berterima kasih kepada mereka semua, karena telah rela mau mengorbankan nyawa mereka, demi untuk membantu menyelamatkan putri tercintanya. I thank you, and I honor you.